berbuat baik atau akhlak, cara penghampusan dosanya. Tadi syirik Allah tidak akan ampuni kecuali benar-benar taubatan nasuha. Tapi beliau bana-bana tidak ada kemusyrikan seketik pun timbul lagi dalam kalbu. Begitupun dengan berbuat baik. Ketika seseorang tidak berbuat baik kepada orang lain, artinya berbuat zalim ya kepada orang lain, maka Allah tidak juga bisa ampunkan dosanya, kecuali orang yang dizalimi memintakan maaf atau merelakan perbuatan, merelakan ucapannya. Aku kadang-kadang kan ketika ada orang meninggal, kan ada surat dikirim ke masjid-masjid. Bunyinya memintakan rela jo maaf. Kok ada talantak kananya, tak singguang katurun. Kok salah kato, kok salah parangai, tolong kaum muslimin muslimat dimaafkan. Samantaro dosa kaum muslimin dan muslimat lah dimaafkan. Dek ahli waris, dek nama meninggal tu, Allah kau akan dimaafkan. Wallahu a'lam. Maka perbuatan zalim kepada orang lain, perbuatan buruk kepada orang lain, ini memang seharusnya berhati-hati kita. Sebab kok tidak sempat meminta maaf kepada orang tu bayinya kasihan minta maaf lain, kasihan minta rela lain. Ya kan ada keluarganya Ustaz, keluarganya yang memberikan maaf, sementara yang dirinya sendiri, orang yang dizalimi itu sendiri bagaimana? Lain kakak memaafkan gitu. Jadi kan ada kisah tentang orang yang bangkrut. Ditanya Rasulullah SAW, bertanya Rasulullah SAW kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Wah, kece sahabat, salah seorang sahabat ngecek, orang saudagar kaya ya Rasulullah, kemudian seluruh dagangannya hancur, kemudian ia payah. Kata Rasulullah, itu yo, tapi bukan itu yang bermaksud. Dijawab oleh sahabat yang lain, orang yang kaya raya kemudian ia jatuh miskin, itu yo juga kata Rasulullah, tapi bukan itu yang kumaksud. Kemudian bertanya sahabat, siapa ya Rasulullah? Orang yang ketika menghadap Allah dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala hajinya, dengan pahala sholatnya, ya, datang kepada Allah dengan pahala-pahala ibadah diri individunya kepada Allah dengan yang banyak. Tetapi ketika Allah akan memutuskan jazanya, pembalasannya, datanglah orang-orang yang terzalimi akibat tangannya dan lidahnya. Yo ya Allah, sianu to yo kok kamu saji yo rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, rajin umroh tiap tahun, zakat tiap tahun, tapi lidahnya tidak terjaga ya Rasulullah. Ya Allah, kami minta keadilan. Akhirnya pahala dari ibadah sholat, puasa, zakat, umroh, haji dan sebagainya itu diberikan kepada orang yang terzalimi. Ternyata lah habis pahaloko, orang masih jual manuntui aneh. Dosa orang yang terzalimi dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Bahaya tak kira-kira tu? Ayo. Jadi makanya hebatnya agama kita, ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Ketika baik hubungannya dengan Allah, seharusnya juga baik hubungannya sama manusia. Ketika baik hubungannya dengan Allah, seharusnya dia menjaga lisannya, dia menjaga tangannya, dia menjaga kakinya. Dan memang itulah yang Islam sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Islam itu, Muslim itu, seorang yang dikatakan Muslim itu adalah orang yang selamat akan kejahatan tangannya dan keburukan lisannya. Orang lain yang selamat atas kejahatan tangannya dan keburukan lisannya. Tapi kalau tidak salamai orang lain dari kejahatan tangannya ataupun keburukan lisannya, bukanlah Muslim.
Coba, tidak orang selamat dong. Makanya luar biasa sebetulnya kalau kita maknai akidah gitu, ketaatan gitu kepada Allah akan nampak dari perbuatan kehati-hatian. Bukankah ketaatan itu bentuknya kehati-hatian? Ketika salah seorang sahabat ditanya tentang takwa, apakah itu takwa? Takwa itu ibaratkan engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri, tapi engkau mesti menjalaninya. Bagaimana cara engkau melewati jalan tersebut? Baca rohnya. Kau kacau, kau duri, kau paku, kau bom molotov, kau mercon di situ. Baca ruang melangkah, wah mesti jalan, tidak bisa berhenti. Wah tidak bisa balik, mesti taruh jalan. Jalan itu satu-satunya. Baca roh itu jalan. Tentu kita akan menyadari di mana kaki kawak pijakkan. Kalau dipijakkan di siku, ku kacau, lu kowe ko. Iku dipijakkan di siku, ku duri ko. Tak cucuanya biko. Di siku ku ada bom ko, molotov ko, tenjabe ko meledak. Artinya apa? Dicarilah celah di mana kaki tidak akan kena celaka. Tentu berhati-hati, cari rambu-rambunya, cari di ma peluang-peluangnya, di ma kaki kawat tijakkan. Sama dengan itu. Ketika seorang yang berakidah tauhid kepada Allah, mentaati Allah, maka ketika ia akan berbuat, ia pahami dulu apakah perbuatan ini berakibat buruk kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Kok kamu ngecek model itu loh? Kok kamu ngecek yo? Kok kadang ada yang kanyo sampaikan apa yang nyo katakan? Nyo pikirkan dulu apakah dengan perkataan ini akan ada orang yang terzalimi. Hebatnya orang Minang kok kan model itu mangango lu menjelang mengecek. Yo bu, yo bu, kan itu kecil orang wak pak. Mangango lu menjelang mengecek tuh, tidak mangango mangak model itu loh. Tapi pikirkan dulu apa nan kadi sampaikan. Bijaksananya orang Minang itu loh, tahu di dahan nan kamaimpo, tahu di rantiau nan kapatah. Tahu dia di mana letak-letak yang akan mencelakakan dirinya. Makanya orang Minang kok arif bijaksana, pandai menempatkan dirinya. Tapi kalau ada orang Minang tidak pandai menempatkan dirinya, tidak tahunya di dahanan kamaimpo, di rantian dan kapata, berarti Minangnya hanyalah sebagai simbolis. Makanya orang Minang kau mengecekkan ABS, SBK, adat bahasa di syarat bahasa di kitab Allah. Memang itu yang dipakai di awal. Lihatlah pepatah petitih yang dikeluarkan oleh tua-tua apa? Penuh syarat dengan sopan santun, syarat dengan tata krama. Baik itu pun yang diajarkan di ranggai awak taiswa, penuh dengan norma-norma, etika-etika, akhlak-akhlak. Mohon maaf ini kepada yang remaja hari ini yang mungkin tak tahu mulai sumbang dua balai. Tahu? Ada yang tahu sumbang dua balai? Ada yang tahu sumbang dua balai? Sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang mengecek, sumbang bajalan, sumbang berpakaian, atau sumbang yang jangga. Lain dong gini, lain tak pahami gini. Duduk, apa masih tak kena apa? Dulu kok tiba mama di rumah, wak sedang duduk di atas kursi wak. Tiba mama di rumah, duduknya di lapia. Tiba orang weh batarati seketik, mama di bawah tuh. Ya bu, ya bu. Jangan itu lepak, duduk bersama tuh pak, baten kaki kucing. Kalau tiba di ranggai apa pak, langsung cikui tuh. Di dapurnya mangkonya kalau tuh. Makan jangan cubo-cubo untuk
menggeratih-geratih kaki. Luar biasa. Itu yang diajarkan. Generasi hari ini tahu itu. Itu dari mana timbulnya tuh? Dari mana timbulnya perbuatan-perbuatan? Dari rasa. Rasa bagaimana menghormati orang lain. Rasa bagaimana tidak menzalimi orang lain. Rasa bagaimana orang tidak tersakiti oleh perbuatan dan perkataan kita. Tapi kita jujur, zaman sekarang rasa ini sudah mulai hilang. Karena Mbak pernah cerita bu, pamunya Pak Wali kau mengumumkan, Bapak ibu-ibu, awak besok ka gotong royong memberasiakan jalan. Jalan ka tapian tu lah sama bana. Datanglah pak kolimo balik orang. Aduh kawan ko, nyo dia daki rumah nyo bana, orang gotong royong. Nani nyo mungkin dek sibuk bu. Ya mungkin kerja kantorannya atau segala macam lah kegiatannya. Tapi kedua masuk rumah tu ndak menyapu ke orang yang sedang gotong royong, mati Rasulnya. Ayah teko sendak talataan kalaman orang sedang gotong royong. Itu yang terjadi hari ini. Ya enggak. Kalau tak disorot ada Pak Wali, ibu-ibu aku datang hari ko apa-apa wae lawi ko Kalau dulu tidak. Kalau dulu tidak perlu disoraan do, tidak perlu dipanggilkan do, timbul rasa. Payah tidak mau mencari Rasul tuh, payah cari Rasul tuh. Nah, rasa itu akan timbul ketika akidahnya lurus. Makanya apa pesan kepada generasi muda hari kini, dalamilah akidah, dalamilah akhlak. Ada pepatah orang awak mengecewakan, elok sandi karena elok sandi karena budi ya. Elok tiang karena sandi rusak, tiang binaso. Nan kurik bukanlah kundi, nan merah bukanlah sagu, nan elok ialah budi, nan tinggal, nan indah ialah basuh. Pepatah orang awak itu juga luar biasa. Itu yang perlu diterapkan gini. Berakidah yang benar sehingga yakin di kalbunya Allah Maha menjaga, Allah sampai sebagai tempat pengabdian, ketaatan, penyembahan, kemudian pengawas, tempat meminta tolong, tempat yang dituju, maka lahirlah dari itu akhlak. Makanya akidah akhlak. Jadi Rasulullah. Bagaimana perkataannya kepada musuhnya? Tapi Rasulullah tidak pernah berkata kurang ajar kepada musuh-musuhnya. Carilah ulama-ulama awak dulu, orang-orang taat, orang-orang syiah awak dulu. Luar biasa Bapak Ibu. Yang hari ini mulai terkuras. Mungkin salah satunya kenapa rasa ini sudah mulai hilang, karena akidah pun sudah mulai luntur. Akidah pun sudah mulai rusak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ambo termasuk orang yang candu di media sosial. Ambo hampir tiap malam live TikTok dakwah. Ada pertanyaan, Ustaz, kini kok banyak muncul room tentang mencelik khodam. Ramalan retak tangan. Ramalan berdasarkan tanggal lahir. Ramalan tentang bulan kelahiran. Ramalan tentang hari kelahiran. Dan itu dan itu roomnya ribuan pengunjungnya. Pertanyaannya ribuan pertanyaannya. Luar biasa. Ambo coba room, ambo buat di situ kajian tauhid. 2 orang mampirnya. Luar biasa.
Jadi itu perbandingan dengan hari ini. Artinya apa? Hari ini akidah sudah mulai menurun, sudah mulai pudar, dan akibatnya adalah rasa sudah hilang, akhlak sudah hilang. Nah, baca nyulai, luruskan akidah, mantapkan akidah. Tolong pasan nambo kau orang tua di kini. Jangan cuman sekedar batanyo anan ka dimakan biswa. Jangan cuman sekedar batanyo kajadia biswa. Jangan cuman sekedar batanyo dima kakarajo biswa. Tapi pertanyakanlah, siapa yang engkau sembah setelah aku meninggal? Tapi pertanyakanlah bagaimana akidahnya ketika sepeninggal kita. Bagaimana ibadahnya setelah peninggal kita. Itu yang perlu pantiang bana ditanyakan Pak Bu. Sobat, dengan demikian akan lahir manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang ihsan, manusia-manusia yang muhsin, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ia dengan itu. Imam Al-Ghazali menyampaikan, norma itu, adab itu, akhlak itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Ketika orang pun tinggi ilmu tapi tidak berakhlak, maka ia akan menjadi orang yang biadab dengan ilmunya. Tetapi ketika orang yang berilmu memiliki akhlak, maka ia akan bermanfaat bagi orang lain, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi saudaranya, bagi masyarakat kebanyakan. Maka pentingkan akhlak. Nilai akhlak itu ada satu. Orang kan mencari awak bukan dari sianya awak, tapi ba'a perbuatan awak. Sarjana senan lainnya, parangai caliak lah, betul? Ada ungkapan yang seperti itu? Ada. Jangan disalahkan orang lain menilai seperti itu, tapi lihat diri kita kembali. Maka ketika kita menempatkan diri kita pada akhlak yang baik, maka bukan hanya orang lain yang akan memuliakan kita, Allah pun akan memuliakan kita. Ketika Allah telah muliakan kita, tak satu pun makhluk di permukaan bumi ini akan menghina kita, akan merendahkan kita, karena kita sudah mendapatkan apa yang Allah cintai daripada diri kita. Maka perkuat akidah, perbaiki akhlak, berakhlaklah sesuai dengan akidah kita. Demikian Bapak Ibu, itu yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ambo sampaikan bermanfaat bagi diri Ambo pribadi yang menyampaikan dan bagi kita yang bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang Allah cinta kita dengan itu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, fastabiqul khair. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah agamanya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keimanan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita melaksanakan salat Isya berjamaah, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali, infak pada malam hari ini